Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana cara memanage dari website nayarizki.com. Kita mulai dari daftar user dulu. Kalau daftar user kan ini ada dua menu. Kita arahkan saja mouse ke sini, maka ada dua menu yang akan kita edit nanti. Misalkan kita mau edit daftar user UT. Nah, untuk mengedit ini Anda harus login dulu ke dalam website nayarizki.com. Kalau loginnya itu, cara loginnya nayarizki.com/ kemudian ketik wp admin. Nah, kalau misalkan Anda sudah login, maka masuk seperti ini. Ini sudah login ya. Tapi kalau belum login, maka Anda harus memasukkan username dan password yang sudah dibagikan. Oke, kita edit. Bagaimana cara mengedit? Ini kan ada tabelnya. Nah, tabel ini kalau mau edit dari menu user UT harus mengedit bagian tabelnya, bagian tabel dari user UT. Cara mengeditnya, kita masuk ke dashboard admin, kemudian cari menu yang namanya menu tabel press. Nah, tabel press itu ada di bagian di bawah Jetpack tabel press. Ini kita klik tabel press, maka muncul semua tabel. Nah, kalau untuk tabel user UT sudah disediakan, ini sudah tersedia, maka kita klik saja user UT-nya. Oke, terbuka. Nah, ini tinggal kita edit saja. Nah, ini kan tadi tabel-tabelnya. Nah, sama seperti ini, 2 Juni 2018. Nah, 2 Juni 2018. Agus Nandang Sudarna, ini juga Agus Nandang Sudarna, sama. Nah, artinya tabelnya adalah ini. Kalau mengeditnya, nah, seperti ini, tinggal arahkan kursor saja. Ini, mouse-nya seperti ini, maka bisa diedit. Mau edit berapa saja, seperti apa. Nah, seperti ini editnya. Edit. Mau ditambah lagi nomor 12 dan seterusnya bisa. Nah, kalau save-nya bisa di atas ini, tinggal save, dan ini juga tinggal save. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ini cara editnya ini, kalau mau misalkan mau tambah tabel lagi, mau tambah tabel, mau tambah baris ataupun mau tambah kolom. Kalau mau tambah kolom, misalkan mau tambah 5 kolom. Nah, kalau kolom itu ke samping, kalau baris itu ke bawah. Kita ke baris dulu ya. Kalau baris ke bawah, ini kan baris ke 28, baris ke 29, baris ke 30. Misalkan kita mau tambah 5 baris lagi, maka cara menambahnya itu di sini, di bagian kiri ini adalah baris, kemudian di bagian kanan ini adalah kolom. Sedangkan kolom itu yang ke kanan. Ini kolom, ini kolom A, B, C, D, E, F, G. Kalau baris ini baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Menambahkan baris, misalkan kita tambah 5 baris, maka bertambah tadi 30 menjadi 35. Kalau menambahkan kolom itu ada sampai L kolom ya, sampai kolom L. Nah, kita tambahkan 5 kolom lagi. Kita klik, masukkan 5, kemudian kita tambah kolom, ada 5 kolom. Nah, bertambah tadi sampai L, sekarang bertambah M, N, O, P, Q. Itu menambahkan kolom. Nah, kalau menghapus kolom dan baris, kalau menghapus baris seperti ini, kita klik saja ini barisnya. Silakan mau hapus 5 baris, 2, 3, 4, 5. Maka baris yang di sini kita klik saja yang hapus. Ini tinggal klik hapus. Nah, selesai. Kalau untuk kolomnya, kalau mau lihat kolom ini digeser saja ke kanan dan ke kiri, dan di bawah ini ke kanan ke kiri. Ini kalau melihat kolomnya. Nah, kolomnya ini kan kita mau hapus misalkan 5 kolom, ada di centangnya itu di bagian bawah. Kita hapus 5 kolom, 1, 2,
3, 4, 5. Jadi kolom yang terhapus nanti itu adalah MNOPQ. Nah, kita hapus saja kolomnya seperti ini. Maka terhapus, kembali ke N lagi. Oke, misalkan kalau mau menggandakan baris ataupun kolom. Misalkan kita mau gandakan baris, maka kita klik saja ini. Kita mau gandakan ini, ya. Kita mau copy ke bawah. Nah, kita mau insert ke bawah. Tapi dalam bentuk copy. Ini di copy ke bawah. Maka klik saja nih barisnya, centang barisnya, lalu klik gandakan. Klik gandakan. Maka terduplikat. Nah, tadi seperti ini Agus Nandang, Sudarna itu terduplikat ke bawah. Kalau mau hapus lagi, bisa dihapus lagi seperti ini. Klik hapus untuk barisnya. Sama dengan kolom. Kalau mau digandakan kolomnya juga bisa seperti ini dan klik gandakan. Yang tergandakan nanti ini adalah ini ke sana. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai kita salah maksud baris dengan kolom. Jadi kalau baris itu ke bawah, kolom itu yang ke samping. Ini barisnya, kemudian ini centang untuk kolomnya. Oke, seperti itu. Setelah selesai diedit seperti ini, jangan lupa untuk men-save-nya. Karena kalau tidak di-save, maka segala perubahan itu tidak akan tersimpan. Jangan lupa untuk klik save. Tombol save-nya ada di atas dan tombol save kedua juga bisa di bawah. Jadi terserah mau pakai tombol save di bawah atau mau pakai tombol save yang di atas, itu terserah. Nah, itu untuk user UT. Kalau untuk dari daftar user blok B Kampung Bugis KM10, ini ada tabel tersendiri. Nah, cara mengeditnya kita klik tabel press lagi, kemudian untuk mengedit ini maka tabelnya adalah bagian ini, data KPR KM10 Kampung Bugis. Nah, ini adalah tabel dari daftar user blok B Kampung Bugis Rantu Saputro. Nah, ini semua untuk Saputro Papahan Waode Mulyani. Nah, ini semua sudah terpasang di sini, nama usernya, nomor teleponnya, dan lain-lain. Wah, tinggal diedit. Kalau selesai diedit, jangan lupa untuk simpan atau save. Ini save. Oke, selesai. Nah, bagaimana kalau ingin misalkan mau menu yang baru, ya? Kalau misalkan mau tambah tabel, kalau tambah tabel yang baru, tinggal klik saja tambah tabel baru seperti ini. Nah, misalkan contoh tabel. Nah, ini untuk nama tabelnya nanti supaya bisa kita kenal tabel apa yang kita buat nanti yang ada di daftar semua tabel. Deskripsinya terserah, apakah mau dikosongkan bisa, kalau mau dimasukkan deskripsi juga bisa. Ini deskripsi tabel ya. Nah, ya Rizky. Nah, jumlah barisnya, kalau misalkan kita masukkan 10 baris dan 5 kolom, tambahkan tabel, maka otomatis akan dibuat otomatis tabelnya. Dari tabel kita biarkan contoh tabel, deskripsi kita biarkan saja. Misalkan kita kasih nomor di sini, nama, jumlah DP, total DP, keterangan. Misalkan nomor 1. Namanya misalkan Naya Rizky, kemudian jumlah DP-nya
misalkan 5 juta. Total DP-nya adalah misalkan kitab ini permisalan saja ya, 50 juta. Keterangannya lunas dan seterusnya. Setelah itu kalau sudah buat seperti ini, tinggal klik save, simpan perubahan atau save. Nah, seperti ini. Bagaimana cara memunculkannya di menu? Ini kan sudah kita pasang di menu ini. Tapi kalau ini belum bisa kita lihat yang seperti ini. Belum bisa dibuat seperti ini. Karena harus melalui proses selanjutnya. Kalau mau dibuatkan menu nanti yang seperti ini, maka kita harus masukkan ke laman atau page. Nah, cara memasukkan tabel ini supaya bisa muncul seperti ini, Anda harus buka menu laman. Ini menu laman, arahkan saja mouse-nya, kemudian klik tambah baru. Nah, kita buka link tab baru. Nah, ini terbuka. Misalkan contoh tabel ya. Contoh tabel. Nah, kalau mau memunculkan yang seperti ini, supaya bisa terbaca seperti ini, maka Anda harus mengcopy short code. Ini short kodenya. Ini short kodenya. Klik ini. Kemudian copy. Salin ya. Ini. Tadi kan contoh tabel seperti ini, kita salin short kodenya. Short kodenya di bagian ini. Masuk ke sini. Kalau mau kasih ke tengah, ini rata tengahnya di sini. Ke tengah, kemudian tinggal copy saja. Tinggal copy. Selesai, lalu klik terbitkan. Oke, kita tunggu. Nah, maka akan tersimpan di halaman. Lalu klik buka link tab baru. Nah, ini sudah muncul. Oke, selesai. Kalau mau masukkan ke menu seperti ini, cara masukkan ke menunya, buka tampilan. Ini tampilannya, scroll ke bawah. Kalau misalkan sudah login, scroll ke bawah, cari bacanya menu tampilan. Ini tampilan di bawah produk. Ya, di bawah produk. Kemudian ada tampilan menu, buka tab baru. Ya. Oke, saya ulangi, tampilan menu, klik kanan, buka link tab baru supaya lebih mudah kita tahu. Tab baru. Nah, ini kan tadi kita di lamannya, maka di sini ada lamannya, lihat semua. Maka cari bacanya yang tadi adalah contoh tabel. Kita cari laman contoh tabel, scroll saja bawah, maka ini dia contoh tabelnya. Kita klik ini, centang ini, kemudian tambahkan ke menu. Tambahkan ke menu, kita tunggu sampai selesai loading di sini. Nah, kalau selesai di sini sudah hilang, berarti sudah terpasang di bawah. Scroll saja ke bawah ini. Nah, ini dia contoh tabelnya. Klik ini, klik kiri, nah, tahan, ini ditahan, kemudian ditarik ke atas. Tarik, scroll saja pakai mouse-nya, scroll saja ke atas, pasang di sini misalkan ya, tepat-tepat. Kalau mau yang submenu seperti ini kan, ini bisa seperti ini tapi tidak di bawah daftar user. Bagusnya kalau misalkan buat tabelnya seperti ini, kalau misalkan masih bagian dari daftar user, maka bisa di geser ke kanan sedikit.
tempatkan. Tapi kalau misalkan bukan bagian daftar user adalah tapi merupakan dari menu baru, maka ini bisa kita geser saja. Nah, artinya kalau ada yang masuk seperti ini, ya masuk sedikit seperti ini, artinya menu itu adalah menu ini, dua ini adalah menu dari daftar user. Tapi kalau sendiri seperti ini, artinya menu ini adalah menu inti yang merupakan bukan bagian dari daftar user. Tapi kalau kita geser lagi seperti ini, nah ini artinya menu contoh tabel ini bagian dari daftar user. Misalkan kita seperti ini, kemudian kita simpan menu, lalu kita coba refresh. Nah, sudah terpasang. Oke, ini menunya tadi 2 sekarang menjadi 3. Oke, kan sudah menjadi 3. Tapi bagaimana kalau kita masukkan ini, menu contoh tabel itu ternyata bagian dari menu daftar user, maka digeser saja ke kanan lagi seperti ini. Nah, kita save. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini kan tetap 2, tapi ada menu tambahan, menu bagian dari daftar user block. Nah, ini contoh tabel. Nah, ini dia. Artinya menu contoh tabel itu bagian dari menu daftar user tabel blok B. Daftar user blok B. Bagian dari daftar user dan contoh tabel bagian dari daftar user blok B Kampung Bugis KM 10. Oke, seperti itu. Oke, selesai untuk cara mengedit daftar usernya dan bagaimana cara menambahkan menu dan juga bagaimana cara menambahkan submenu, juga mengedit menu ini dan cara membuat tabelnya. Oke, terima kasih. Kita sudahi untuk cara edit daftar usernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.